Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan kakak-kakak kelas 9. Di pagi hari ini, kita bersyukur karena kakak-kakak kelas 9 akan menyelesaikan masa belajar di jenjang SMP. Ada sebuah quotes yang mengatakan begini, "There's a blessing behind every challenge, a door of opportunity for each window that closes. A rainbow after a rain, weeping may last for the night, but his joy comes in the morning." Ya, tahun ini memang seperti blessing in disguise bagi kita semua. Meski kita menghadapi musibah besar seperti COVID-19 ini, tapi saya percaya kita semua masih tetap dapat melihat kebaikan dan berkat Tuhan di situasi sulit seperti ini. Mari kita bersama meneduhkan sejenak pikiran kita dan mengambil saat teduh. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 2. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa terkasih, kami menyediakan diri untuk mendengarkan sabda-Mu.
Ajar kami untuk menantang diri kami sendiri menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini berdasarkan Kolose pasal 1 ayat 10 yang memberitakan demikian. Dengan demikian kalian dapat hidup menurut kemauan Allah dan selalu menyenangkan hatinya, sehingga dalam segala sesuatu kalian dapat menghasilkan hal-hal yang baik, dan pengetahuan kalian tentang Allah pun akan bertambah juga. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Selamat ya, kalian sudah lulus. Tapi berapa banyak dari kalian yang berhasil? Semuanya? Lulus itu berarti kan melewati. Kalau berhasil, kalau lulus kalian semuanya udah pasti lulus. Tetapi yang berhasil, berapa banyak? Saya tidak percaya pada kebetulan. Saya percaya Tuhan sudah mengatur semuanya, termasuk ketika membuat gurumu memilih bacaan untuk hari ini adalah dari Kolose pasal 1 ayat 10. Menariknya, bacaan yang kita baca hari ini bicara mengenai arti berhasil. Tapi bukan arti berhasil seperti yang biasa saya pahami. Saya sendiri pun juga terkejut dengan hasil yang kita baca hari ini. Hasil perenungannya. Karena menurut saya, yang namanya berhasil itu adalah dapat tepokan, hartanya nambah, atau nilainya tinggi, atau penampilan berubah gitu ya. Menurut saya itulah hasil arti dari berhasil. Tetapi hari ini mengajarkan kita satu sudut pandang yang lain tentang berhasil. Kalian lulus. Tetapi apakah kalian semuanya berhasil? Kita simak ya. Penulis surat ini ingin untuk mengajak para pembacanya agar mereka mengubah pemahaman mereka tentang apa yang utama di dalam hidup dari ukuran sebelumnya, ya, dari ukuran sebelum mereka mengenal Tuhan, ke pemahaman tentang apa yang utama dalam hidup mereka dengan ukuran sesudah mereka mengenal Tuhan. Itu sebabnya ayat yang hari ini kita baca menyatakan bahwa berhasil itu bukan populer. Berhasil itu bukan dipuja-puja. Berhasil itu bukan keuntungannya nambah. Berhasil pun juga bukan penampilannya berubah. Menurut penulis surat ini, berhasil itu kalau seseorang melakukan hal yang baik. Berhasil itu adalah ketika seseorang menghasilkan hal yang baik. Untuk menghasilkan hal yang baik, itu masalahnya. Satu-satunya jalan adalah jika seorang hidup menurut kemauan Allah. Karena ketika seorang hidup menurut apa yang Allah mau, maka pengenalannya akan Allah itu yang memandu orang itu sehingga dia melakukan dan menghasilkan hal-hal yang baik. Makanya tadi saya tanyakan, kalian lulus. Tapi apakah kalian yakin kalian berhasil? Secara nilai kamu melewati semua ujiannya. Tetapi apakah kamu sudah menghasilkan yang baik selama dan saat kalian keluar dari sekolah? Sudahkah kamu menjadi anak-anak yang tangguh, yang siap menghadapi perkembangan zaman, namun tetap bisa menjadi berkat bagi sesama, dan itu terjadi karena rasa percayamu pada Tuhan? Aduh, gambaran profil bestnya penabur mah sempurna. Sempurna menggambarkan apa yang disebut sebagai berhasil. Menghasilkan
yang baik karena hidup mengenal Allah. Kamu gimana? Sekarang jawab masing-masing ya. Jawab yang jujur. Karena kan saya nggak lihat. Dari skala 1, paling jauh dari berhasil, sampai 5, paling dekat dengan arti berhasil, menurut Kolose ya, kamu di mana? 1, paling jauh dari arti berhasil menurut Kolose, sampai 5, paling dekat dengan arti berhasil menurut Kolose, kamu yang mana? Jujur ya. Udah dapat jawabannya? Gak salah memang gurumu memilih ayat ini. Tepat sebelum kamu melangkah ke tahapan yang baru, seluruh gurumu di sekolah, bayangkan seluruh gurumu di sekolah mengingatkan kamu pada satu hal. Mereka ingin kamu melangkah ke tahapan berikut dengan mengingat satu hal. Bahwa yang namanya berhasil adalah menghasilkan yang baik karena kamu mengenal Tuhan. Masa pandemi ini mengajarkan saya secara pribadi dan juga semua kita bahwa pada akhirnya dalam hidup itu bukan soal di mana dan berapa banyak yang kita punya, di mana kita berapa banyak yang kita hasilkan, tetapi dalam hidup pada akhirnya yang paling penting adalah ketika kita menghasilkan sesuatu yang baik karena kita mengenal Tuhan. Karena ketika itu kita lakukan, kita bukan saja membuat orang lain bahagia, tetapi dengan menghasilkan hal yang baik karena kita mengenal Allah, kita pun membuat diri kita sendiri bahagia. Dan kamu tahu hasil dari bahagia? Ketika seseorang bahagia, dia sehat. Itu sebabnya kenapa kita menjadi berkat bagi orang lain. Karena saat kita menghasilkan yang baik bagi orang lain, mereka bahagia, kita bahagia, semuanya sehat. Lihat kan? Berhasil yang berarti menghasilkan yang baik membuat kita memandang hal-hal penting dalam hidup tidak lagi semata materi, tetapi kesehatan, bisa bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, membuat seseorang tersenyum, memiliki damai dan sukacita di dalam hati, punya harapan untuk hidup yang lebih baik, dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi berarti. Itu adalah hal-hal yang penting. Dan itu bisa jauh lebih penting ketimbang materi. Jadi anak-anakku, saya mau sampaikan. Jangan takut untuk menjadi seorang yang mengenal Tuhan. Jangan takut untuk memiliki sudut pandang berbeda tentang berhasil. Jangan takut untuk menghasilkan yang baik karena kamu mengenal Tuhan. Selamat lulus. Selamat berhasil. Tuhan Yesus memampukan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini menjadi hari di mana kami boleh melepas anak-anak kami yang telah berhasil melewati tahap pendidikan mereka untuk melanjutkan ke tahap pendidikan berikutnya. Terima kasih Bapak, kami percaya mereka bangga dengan apa yang mereka capai. Karena mereka mencapai semuanya ini tidak dalam kondisi baik-baik saja dan tidak dalam kondisi seperti sebelumnya. Mereka harus menghadapi semua tahapan mengakhiri pendidikan mereka di tengah-tengah pandemi ini. Dan kami yakin Bapak bahwa Engkau telah menolong mereka, memampukan mereka untuk melewati semua tahap. Dan kini mereka adalah anak-anak yang bangga dan siap untuk melanjutkan pendidikan ke tahap berikutnya. Bapak yang baik, kami percaya bahwa anak-anak kami tidak saja menjadi anak-anak yang
lulus. Tetapi mereka pun juga adalah anak-anak yang berhasil. Berhasil untuk melakukan hal-hal yang baik karena mereka memiliki Engkau sebagai Allah mereka. Biarlah anak-anak kami mendapat bekal yang terbaik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Karena itulah yang membuat kami para guru bisa bangga dengan semua yang sudah mereka lewati. Tahu bahwa semua pengorbanan kami tidak sia-sia. Karena anak-anak ini sekalipun mereka ada dalam kondisi yang tidak mudah untuk menyelesaikan tahapan belajar mereka, namun mereka berhasil melewatinya. Ada banyak pengalaman yang sudah kami lewati bersama-sama dengan anak-anak kami. Biarlah semua itu menjadi hal-hal yang baik untuk kami ingat. Kami juga mau berdoa menyerahkan semua orang tua yang bangga hari ini dengan segala usaha, upaya, perjuangan mereka yang tidak mudah untuk terus mendampingi anak-anak kami dan memberikan fasilitas demi mendukung anak-anak kami ini. Biarlah ya Bapa Engkau menjaga, memberkati setiap orang tua dalam pergumulan, di dalam kerinduan, dalam cita-cita, dalam harapan mereka. Kami mohon Bapa jadikan kami semua sehat dan dapat melewati pandemi ini dengan baik. Kami berdoa juga bagi Yayasan BPK Penabur. Bapa memberkati Yayasan BPK Penabur agar di tengah-tengah situasi seperti ini, situasi yang sungguh tidak mudah, BPK Penabur dapat tetap bertahan untuk melewatinya. Tetap dapat melakukan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan di negeri ini. Dan dapat tetap melakukan pelayanannya di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami syukuri semua kebaikan Bapa bagi kami. Kami syukuri semua pemeliharaan Bapa bagi kami. Kami syukuri semua kasih sayang Bapa yang nyata dalam kehidupan anak-anak kami. Kami melepas mereka dengan keyakinan. Di tahapan pendidikan yang baru, Bapa tetap ada dan bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa. Segala doa, syukur, dan permohonan kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Guru dan kakak-kakak kelas 9 semua, mari sebelum kita berdoa, kita menyanyikan pujian dari KJ 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guriuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Janganlah terganggu.
Seluruh hadirin yang saya kasihi dan hormati, baik rekan-rekan pengurus, segenap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan di BPK Penabur Jakarta, seluruh orang tua peserta didik kami, dan tentunya kalian semua peserta didik jenjang SMP yang pada hari ini menghadiri dan mengikuti upacara Purnawidya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita bahwa dengan kasih karunia-Nya kita masih bisa mengikuti seluruh upacara ini walaupun dilakukan secara online. Dan kami dari pengurus BPK Penabur Jakarta mengucapkan selamat kepada kalian semua yang telah berhasil lulus secara 100%. Tidak terasa telah 3 bulan kita hidup bersama dengan wabah ini, dan sejak awal BPK Penabur Jakarta mengambil inisiatif yang cepat untuk melakukan pembelajaran secara home learning. Dengan jumlah seluruh siswa kami sekitar 32.000, maka BPK Penabur Jakarta memiliki banyak rombongan belajar yang dimana merupakan sebuah keuntungan dalam mendapatkan banyak data bagaimana sebaiknya sebuah pembelajaran home learning dilakukan. Memang di awal sekitar 2 minggu merupakan hal yang baru sehingga kami perlu melakukan banyak penyesuaian, tetapi kemudian secara berangsur-angsur kami sudah bisa menemukan sebuah pola yang baik untuk melakukan home learning. Untuk kalian semua yang sudah memilih untuk meneruskan pendidikan kalian ke jenjang yang lebih tinggi, kami juga mengucapkan selamat. Dan kami secara khusus ingin menceritakan kepada para orang tua bahwa kami dari BPK Penabur Jakarta sudah mempersiapkan sebuah rencana strategi atau yang biasa disebut sebagai Renstra yang akan mulai berlaku pada tahun ini, di mana kami sudah mempersiapkan seluruh peserta didik kami untuk menjadi pembelajar seumur hidup atau yang biasa disebut sebagai lifelong learner, dan juga kemampuan inti yang meliputi 4C atau yang biasa disebut dengan kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, mempunyai kreativitas, dan juga mempunyai pemikiran yang kritis. Kesemua itu diperlukan untuk menghadapi era disrupsi ini, dan hal itu dipercepat dengan terjadinya pandemi ini yang merubah seluruh kehidupan kita pada saat ini. Akhir kata, perkenankanlah saya mewakili segenap keluarga besar BPK Penabur Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu Bapak sekalian yang telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Dan marilah kita bersama-sama mengikuti peraturan dan petunjuk dari pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran pandemi ini. Dan jangan lupa untuk selalu mempunyai asupan makanan dan vitamin yang cukup, juga beristirahat yang cukup, dan berolahraga. Dan yang terutama, kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita bisa segera dilewatkan dari kesusahan yang saat ini kita alami. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam untuk semua. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan yang terhormat kepada Ibu Pendeta Grace Lestari, kepada Bapak Antono Yuwono selaku Ketua Yayasan BPK Penabur Jakarta, kepada Bapak Wali Pengurus Komplek Kelapa Gading, kepada Bapak Ibu orang tua kelas 9, dan juga kepada siswa-siswaku yang terkasih kelas 9 tahun ajaran 2019-2020. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah online untuk merayakan kelulusan anak-anak kita kelas 9. Di tengah situasi COVID-19 yang melanda bangsa kita, tetap kami syukuri karena saat ini kami mengucapkan banyak syukur kepada Tuhan karena anak-anak kita telah lulus 100%. Maka jiwaku memuji, sungguh besar Allah. Maka jiwaku
mengucapkan selamat kepada seluruh anak-anakku karena kalian sudah menempuh pembelajaran selama 3 tahun di sekolah ini. Dan saya juga mengucapkan banyak syukur karena pada hari ini kita semua bisa merayakannya bersama-sama. Saya mau mengucapkan selamat kepada Leonard Oktowangsa selaku juara umum kita tahun ajaran ini dari kelas 9B. Selamat juga untuk Bapak Buntoro Sadinata dan Ibu Lipun sebagai orang tua dari Leonard. Dan pada kesempatan hari ini, saya juga ingin menyampaikan best karakter student untuk anak-anak kami adalah Florexita dari kelas 9A dan Stanley dari kelas 9F. Selamat kepada siswa-siswi kita yang sudah memperoleh prestasi luar biasa. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengajar anak-anak kita selama ini. Mereka masuk dari kelas 7 sampai hari ini mereka lulus di kelas 9. Tentu semuanya membutuhkan kerja keras kita bersama. Untuk itu saya dengan rendah hati mengucapkan banyak terima kasih untuk semua warga STPK 4 Penabur Jakarta. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua yang sudah mempercayakan putra-putrinya di tempat ini. Selama 3 tahun kita bekerja sama, tentu semua saran masukan yang orang tua telah sampaikan kepada kami gunakan untuk kebaikan putra-putri Bapak Ibu. Kami juga memohon maaf jika selama 3 tahun kami bersama-sama, kami belum memberikan pelayanan yang maksimal kepada putra-putri kami. Dan hari ini kami dengan bangga, dengan syukur, yakin bahwa bekal anak-anak kita selama 3 tahun belajar di tempat ini bisa menjadikan mereka sukses untuk di masa yang akan datang. Itu saja dari saya. Terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak terkasih, setelah menyimak pembacaan best karakter dan juara umum, berikut ini akan saya bacakan juara-juara kelas. Mulai dari kelas 9A. Kelas 9A, juara 3 diperoleh Elvina Josephine Shenelin. Juara kedua, Floresita Nata Wirnya. Juara pertama, Duncan Tanaka. Juara kelas 9B. Juara 3, Gregorius Ricardo Amelza Sentius. Juara 2, Ametis Suhartanto. Juara 1, Leonard Oktowangsa. Juara kelas 9C, juara ketiga diraih oleh Kenneth Stefanus Langi. Juara kedua diraih oleh Kaila Kalista Natania Tarliman. Juara pertama diraih oleh Natania Levani Junianto. Juara kelas 9D. Juara 3, Chloe Santoso. Juara 2, Natania Erika Eugenia Harsono. Juara 1, Sofiana Kasandria Sukanto. Juara kelas 9E, juara ketiga diraih oleh Stella Yumiko Andomo. Juara kedua diraih oleh Clarissa Clemencia. Juara pertama diraih oleh Felicia Christina Gabriel. Juara kelas 9F. Juara 3, Justin Hotasi Napitukulu. Juara 2, Howard Se. Juara 1, Stanley Gracio. Juara kelas 9G, juara ketiga diraih oleh Jonathan Philip. Juara kedua diraih oleh Johan William Hadikusuma. Juara pertama diraih oleh Ari Delon David Winai. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak terkasih, demikianlah pembacaan juara-juara kelas dari kelas 9A sampai dengan 9G. Kami mengucapkan selamat kepada para siswa yang meraih juara. Kiranya para siswa dapat menjadi berkat dan prestasi ini menjadi awal dari prestasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
Jumat 13 Maret 2020. Gak nyangka deh, kalau itu akan jadi hari terakhir kita bareng-bareng sebagai siswa-siswi SMPK 4 Penabur. Awalnya sih senang-senang aja, waktu ada himbauan untuk school from home. Bisa agak nafas sedikit dari gempuran PTS, pemantapan, dan tryout. Lumayan, jadi ada waktu tambahan untuk persiapan PAT, ujian sekolah, dan ujian nasional. Udah di rumah 2 minggu, dapat info kalau school from home-nya diperpanjang. Terus ada lagi pengumuman kalau ujian nasional ditiadakan. Rasanya seneng banget. Yang awalnya sempat iri sama angkatan di bawah, sekarang ikut ngerasain deh kegembiraan yang mereka rasain. Walaupun sempat agak sebel sih, kok semacam sia-sia ya persiapan aku selama ini. Dan ujung-ujungnya ujian nasionalnya dibatalin. Tapi harusnya belajar itu gak ada ruginya kan? Gak ada yang sia-sia dari perjuangan yang sudah aku dan teman-temanku jalani selama ini. Karena hidup itu adalah perjuangan. Akhirnya hari ini tiba, hari pengumuman kelulusan. Senang sih, aku resmi melepas seragam putih biru dan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi kok aku merasa ada yang hilang ya? Ada bagian yang kosong di hati aku. Kayak udah nih, gini aja. Aku gak bisa merayakan kelulusan ini bareng teman-teman. Udah nih, gini aja. Aku udah gak ketemu lagi sama teman-teman aku. Aku belum sempat minta maaf dan bilang terima kasih ke mereka semua. Jadi, melalui video ini, aku mau mengucapkan banyak terima kasih ke teman-temanku. Terima kasih ya untuk kebersamaannya selama 3 tahun ini. Mulai dari MPLS yang awalnya kita masih malu-malu, lanjut ke Karwis di mana kita udah mulai kompak, sampai kayaknya guru-guru mulai kewalahan deh jagain kita semua waktu di Bandung. Terus ada juga Perjusa dan Jambore. Ternyata nginep di sekolah dan nginep di alam terbuka seru juga ya kalau bareng-bareng. Kalian masih ingat gak waktu kita nangis bareng di Bina Iman? Habis itu kita semua berkomitmen untuk jadi individu yang lebih baik. Terus aku gak akan lupa tuh kegiatan sosial project kita. Hal tersebut yang selalu mengingatkan aku untuk selalu bersyukur dan untuk selalu berbagi. Dan yang paling berkesan tentu aja Open School. Mulai dari Spes, Meliorare, sampai ke Minificus. Sekali lagi, terima kasih ya. Terima kasih sudah tetap kompak dan mau berjuang bersama sampai hari ini. Dan aku juga mau minta maaf untuk segala kesalahan yang pernah aku buat. Aku yakin banget pasti ada bercandaan aku yang bikin kalian sakit hati. Walaupun kita tidak dapat bertemu, tapi aku selalu berdoa agar kita selalu sehat dan dapat segera bertemu di keadaan yang lebih baik. Bye guys, see you on top. See you when I see you. P4 itu challenging. P4 itu seru. P4 itu menyenangkan. P4 itu menginspirasi. P4 itu menarik. P4 itu keren. P4 itu super. P4 itu menyenangkan. P4 itu keren. P4 itu top. P4 itu berkesan. P4 itu berprestasi. P4 itu keren.
Yang terhormat Ibu Rita Wanti selaku Kepala SMPK 4 Penabur, yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan staf, Bapak Ibu orang tua atau wali siswa-siswi, serta anak-anak kami siswa-siswi kelas 9 yang kami banggakan dan kami cintai. Shalom. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia dan berkat-Nya. Kita semua bisa dipertemukan sebagai keluarga besar SMPK 4 Penabur. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan keberhasilan anak-anak kita yang tercinta. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami untuk mewakili para orang tua dan wali siswa-siswi dalam memberikan pesan dan pesan. Graduation kali ini merupakan graduation yang unik. Kenapa kami sebut demikian? Karena rasanya belum pernah kita mengalami ini sebelumnya. Dan mungkin juga tidak pernah terpikir oleh anak-anak untuk mengalami graduation seperti ini. Tentunya anak-anak mempunyai ekspektasi sendiri tentang bagaimana mereka akan merayakan kelulusan mereka. Apalagi mereka sudah excited untuk pergi ke Bali bersama-sama. Namun, pandemi COVID-19 ini memang memaksa kita untuk membuat suatu terobosan baru dalam merayakan perjuangan anak-anak kita. Dengan melakukan graduation secara online, semoga celebration kali ini memberikan kesan tersendiri bagi anak-anak, para orang tua, para guru, dan sekolah secara keseluruhan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah, Bapak Ibu guru, serta seluruh staf yang terlibat dalam proses pembelajaran anak-anak kami. Kami merasa bangga menyekolahkan anak-anak kami di SMPK 4 Penabur, dan tidak terasa sudah 3 tahun mereka telah menimba ilmu di sini. Terima kasih atas kerjasama yang baik dan kompak antara para guru dan para wali kelas dengan kami orang tua selama ini, terutama dalam masa 2 bulan home learning ini. Sungguh masa yang sulit untuk dilupakan, karena akhirnya kami berkesempatan untuk merasakan perjuangan menjadi guru bagi anak-anak kami. Pengalaman ini tidak akan terlupakan bagi kami orang tua dan anak-anak kami. Di mata kami para orang tua, Bapak Ibu guru telah menjaga, mendidik, membimbing, dan mengajarkan yang terbaik bagi anak-anak kami. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang mempunyai iman yang teguh, kepribadian yang baik, dan berpotensi mereka terasah. Dan pada akhirnya, mereka dapat berprestasi dan berhasil dengan baik serta menjadi teladan bagi teman-teman sekitar mereka. Untuk itu semua, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Di mata anak-anak, Bapak dan Ibu guru tidak hanya menjadi pendidik mereka, tetapi juga telah menjadi teman dan menjadi sosok yang bisa mereka percaya. Selama perjalanan pembelajaran, Bapak Ibu, tentunya anak-anak kami banyak melakukan kesalahan, tidak mengerjakan tugas, ribut di kelas, anak-anak mengedit foto guru, dan sebagainya. Poinnya adalah mungkin apa yang mereka lakukan membuat kesal hati para guru. Juga mungkin kami selaku orang tua atau wali murid pernah melakukan kesalahan, baik melalui perkataan atau perbuatan kami. Pada kesempatan ini, izinlah kami untuk menghaturkan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Dan untuk semua anak-anak yang kami cintai, sekali lagi, selamat atas keberhasilan kalian. Kami tahu tidak semua dari kalian melalui proses ini dengan mudah. Yang terpenting adalah kalian sudah berusaha dengan sungguh-sungguh, dan semua upaya kalian ini membuat kami sebagai orang tua sangat bangga. Pesan kami, ini bukan akhir dari pembelajaran kalian. Ini adalah awal dari suatu episode baru dalam kehidupan kalian, ke jenjang yang lebih tinggi. Akan ada banyak perubahan besar dalam kehidupan kalian, baik perubahan yang bisa kalian duga maupun yang tidak terduga seperti kondisi pandemik saat ini. Kalian harus menikmati perubahan ini, dan dengan cepat beradaptasi, agar kalian bisa terus berprestasi, apapun yang kalian lakukan dan cita-citakan. Anak-anak yang kami cintai, apapun yang kalian lakukan di masa mendatang, ingat, kalian adalah alumni SMPK 4 Penabur. Jadilah alumni yang membanggakan bagi alma mater, dan jadilah kebanggaan orang tuamu. Demikianlah sambutan kami. Apabila ada kesalahan kata yang terucap, kami mohon maaf. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih. Seluruh siswa kelas 9 SMPK 4 Penabur Jakarta.
Jadilah berkat dimanapun kamu berada. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Tetap rajin, giat, semangat, rendah hati, dan jangan lupa undang selalu Tuhan Yesus dalam setiap langkah hidup kalian. Kepada anak-anak kelas 9 SMPK 4 BPK Penabur, saya ucapkan selamat, satu jenjang sudah dilalui dengan baik, dan terus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kalian memiliki rencana yang indah untuk jenjang yang berikutnya. Amin. Untuk anak-anakku kelas 9 SMPK 4 Penabur Jakarta, perjuangan baru akan dimulai. Semangat, tetap berjuang, Tuhan memberkati. Berpijalah terus. Untuk anak-anakku kelas 9, pesan ibu hanya satu. Jika kalian merasa lelah dengan hidup, belajarlah untuk mengambil jeda sejenak dan beristirahat, bukan melarikan diri dari segala kesulitan. Tuhan memberkati. Selamat dan sukses untuk anak-anakku terkasih. Tetaplah bersemangat, karena ini bukanlah akhir dari perjuangan kalian semua, melainkan titik awal untuk meraih kesuksesan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus menyertai kalian semua. It's the time. So greetings everyone, good day, the graduates of SMPK 4 Penabur 2020. I would like to congratulate you on this beautiful day on having graduated. You must be wishing that there was something better that we could do to celebrate you, but it's okay. I remember some really good quote from this Vivian Green saying that life is not about waiting for the storm to pass, but learning how to dance in the rain. So let's dance in the rain, shall we? However, let's look at the silver lining. You will be the first batch ever that have graduated without having to undergo the national examinations. Congratulations, you will forever be remembered. Don't be discouraged and don't get underwhelmed, because you have already done so much so far, and you should be happy of your accomplishment. I believe that God has a beautiful plan for each of us, so keep on holding on to His promise. Some really good moral lesson that I think we can all learn from this situation. Don't wait until tomorrow. What we can do today. You know, like if you are planning on reconciling with someone, making amends, or doing good deeds, don't wait until tomorrow. You don't know what the future holds. But one thing that is for sure, God holds the future, and that is the only thing that matters. So I believe that you have a bright future ahead. Keep on leaning on God and keep on supporting each other. I wish you God's richest blessings. Love you 3000 everyone. Goodbye. Halo semua para siswa SMPK 4, khususnya pada hari ini Anda telah selesai menempuh pendidikan Anda di SMPK 4. Mari kita akan menutup seluruh rangkaian acara pada hari ini tentunya dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami telah mengakhiri
pertemuan kami di acara Purnawidya SMPK 4 yang telah berlangsung dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ketika apa yang kami telah dengarkan semuanya, pesan dan kesan, biarlah itu boleh menjadi kenangan buat kami di masa pendidikan kami di SMP. Ya Bapak, ketika siswa-siswi kami akan melanjutkan pendidikan mereka di jenjang yang lebih tinggi, yaitu di jenjang sekolah menengah atas, biarlah tolong Tuhan yang menyertai mereka dimanapun mereka berada, dimanapun mereka akan melakukan pendidikan tersebut. Engkau yang menolong dan menyertai mereka dan mempersiapkan siswa-siswi kami menghadapi pendidikan new normal pada nantinya. Kelak mereka juga boleh terus mengenang akan peristiwa ini, bahwa menjadi sejarah, menjadi pengalaman kehidupan yang mereka boleh ambil hikmah daripada semua ini. Ya Bapak, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan terus menolong dan memampukan siswa-siswi kami untuk melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya. Baik mereka yang melanjutkan di BPK Penabur maupun di tempat lain, tapi mereka boleh terus tetap bercahaya, boleh terus tetap memberikan sinar cahaya Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya Bapak, kami pada saat ini juga berdoa untuk orang tua siswa, agar Tuhan yang juga menolong dari orang tua mereka, apapun yang mereka harus lakukan ketika menghadapi situasi yang berubah, ketika dunia telah berubah, situasi telah berubah. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Tuhan juga memampukan dan kami sanggup untuk menghadapi new normal yang masa yang akan datang. Ya Bapak, kami berdoa Kau yang memberkati kami terus, menyertai kami terus, mencintai kami terus, supaya kami boleh tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami ingin menyerahkan perjalanan hidup selanjutnya siswa-siswi kami, supaya kelak mereka menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara kami. Mereka boleh dapat berprestasi, baik secara pendidikan maupun yang lainnya ya Bapak. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Kami ingin semua menyerahkan semua perjalanan siswa kami kelas selanjutnya ke jenjang yang lebih tinggi, dan nanti ketika mereka menempuh pendidikan yang lain, Engkau juga menyertai mereka. Terima kasih Bapak. Ketika di akhir pertemuan acara ini kami ingin berpisah, biarlah tolong Tuhan yang sertailah kami di hari-hari mendatang. Engkau yang terus memberikan kepada kami kesehatan yang baik, dan Tuhan yang terus menjaga kami supaya kami terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Presiden Jokowi dan beserta dengan seluruh Wakil Presiden dan staf menteri yang terlibat di dalamnya. Setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang daripada Tuhan saja. Berkatilah mereka Tuhan, supaya negara ini dapat segera terbebas dan dapat segera menyelesaikan pandemi COVID-19 ini dengan baik. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberikan kepada kami kesadaran yang baik untuk tetap berada di rumah selama kami tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas kami di luar. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa ini. Amin. And this is how it feels.